Apakah kamu Puang Side? Benar, Tuan. Apakah kamu Harung Lakajang? Ya, Jawab. Cek, satu. Halo semua, yang lagi di Mall Pos Ronda Cafe Sekolah Kampus, yang jelek, yang ganteng, yang cantik, siapapun dan apapun kalian, selamat datang di channel Evakuasi Film. Di video ini, saya akan membahas alur cerita film The Oost atau The East. Film ini disutradarai oleh Jim Tai-Hutu yang menceritakan tentang seorang prajurit bernama Johan yang tidak setuju dengan tindakan Raymond Westerling, yaitu jenderal yang memimpin pasukan tempat ia bertugas. Bagaimana alur ceritanya? Tanpa berlama-lama, kita lanjut ke videonya. Hayo, editor! Di awal film, kita diperlihatkan Johan yang baru tiba di dermaga, di mana ia terlihat masih sangat kebingungan. Lalu ia mengantri sembako untuk mendapatkan senjata. Lalu ia berkenalan dengan rekan satu timnya yang bernama Matthias. Johan, kom eens halen. Verkleint de kans op een vroeg enkeltje naar huis in een houten pak. Lalu di scene berikutnya terlihat para pasukan mendapati motivasi yang menggebu-gebu dari seorang mayor yang dimana mayor itu terlihat sangat membenci Soekarno karena dianggap sebagai antek-anteknya Jepang. Daarmee de vrede teruggekeerd in Indië. Lalu para pasukan pun diberi tugas untuk berpatroli di sekitar. En niet alleen de blanken en de Chinezen, maar ook zijn. Sesampainya di barak, datang mayor yang tadi berpidato untuk membagi-bagi jadwal berjaga kepada Johan dan kawan-kawannya. Rust! Heren, zometeen 1900 uur. Daarna vrije tijd tot 2100 uur. Waktu jaga Johan pun tiba, di mana ia berjaga bersama seniornya yang sudah bertugas di sana selama 3 bulan. Senior itu meminta udut kepada Johan, dan ia bercerita kalau ia belum pernah melihat musuh sama sekali selama 3 bulan ia berjaga. Waktu berganti ke siang hari, di mana Johan dan teman-temannya sedang berpatroli. Mereka bertemu dengan warga sekitar yang berprofesi sebagai petani. Johan pun mencoba berkomunikasi dengan petani itu. jangan takut. Sesampainya pasukan di sebuah desa, mereka disambut dan disuguhkan kelapa oleh warga sekitar. Zeker. Terima kasih. Tak lama mereka pun bertemu dengan para senior yang sudah berjaga di kawasan sekitar. Lalu mereka diajak masuk ke dalam dan seketika mereka mendengar suara tembakan, mereka pun keluar untuk melihat. Ternyata bukan musuh, tapi si Emen yang ditembak jatuh untuk dimakan. Di pagi harinya, anak kecil yang memberi kelapa kemarin datang untuk meminta tolong kalau orang tuanya telah dibantai. Karena orang tuanya dianggap sebagai pengkhianat setelah menyuguhkan kelapa kepada Johan dan kawan-kawannya kemarin. Keesokan harinya, terlihat Johan dan teman-temannya yang sedang makan nasi uduk. Lalu Johan melihat warga yang sedang dirampok oleh tentara Jepang. Dia mau mencuri barang saya, Tuan. Lalu Westerling datang untuk mengusir para tentara Jepang itu. Setelah kejadian itu pun Johan penasaran dengan Westerling, yang ternyata dia adalah pahlawan yang telah berjasa dan berjuang untuk Belanda. Ze ging het eerste jaar van de oorlog aan in Londen om daar te helpen met het bevrijden van Nederland.
Di malam harinya, Johan dan kawan-kawan pun berpesta merayakan keberhasilan sekutu membuat Jepang menyerah. Lalu ia bertemu seorang gadis yang bernama Gita untuk bersmackdown ria. Keesokan harinya, mereka mendapat arahan dari seorang mayor untuk berpatroli dan menemukan para musuh yang Kalian lihat bersembunyi. pemberontak? Di mana mereka? Setelah sekian lama mereka berpatroli, mereka menemukan sungai dan ketika mereka sedang menyeberangi sungai itu, tiba-tiba salah satu temannya Johan yang bernama Warner ditembak oleh musuh yang tidak Kom, blijf erbij. Blijf erbij. Kijk maar. Ja? dan Warner pun mati kehabisan darah. Iemand die pas kort in ons leven was. Maar met wie we al gelachen en gehuild dat we weten dat Werner nu op een goede plek is. Want Werner was niet alleen een uitstekend militair. En God. Di scene berikutnya, Johan dikagetkan oleh temannya bahwa orang yang menembak Warner telah tertangkap. Sontak Johan menghampiri orang itu untuk memukulinya karena kesal, namun tindakannya dicegah oleh sang mayor. Di malam harinya, Westerling datang menghampiri Johan untuk memintanya membantu menginterogasi pria yang mirip Mad Dog ini dengan cara disetrum untuk mengetahui posisi musuh berada. Di mana teman-temanmu? Indonesia merdeka! Keesokan harinya, ketika Johan sedang berjaga, ia dihampiri oleh warga sekitar yang datang dengan maksud membocorkan posisi para musuh berada. Semarang. Johan pun membawa warga itu untuk bertemu mayor, di mana Johan bermaksud untuk meminta pasukan. Namun sang mayor tidak menyetujuinya karena ia tidak mau ambil risiko kehilangan tim patroli lagi. Sontak, Johan dan warga itu pun datang ke rumah Westerling untuk memberitahu posisi para musuh berada. Raymond, ada tamu. Siapa nama orang yang kamu bicarakan? Bakar. Mereka sangat kejam. Karena itu saya meminta bantuan Belanda. Orang? 7-8 orang. Westerling setuju, lalu meminta Johan untuk ikut dalam operasi menghancurkan persembunyian musuh pada malam harinya. Di malam harinya, Johan secara diam-diam pun bergegas ke tempat Westerling berada. Mereka bersiap untuk menyergap persembunyian musuh. We zijn 2,5 uur onderweg voordat we de rand van het dorp bereiken. Satu persatu musuh disergap oleh Westerling tanpa perlawanan. Hingga Westerling pun meledakkan tempat itu. Setelah dirasa aman, Johan pun masuk dan ia tanpa sengaja menembak musuh yang bersembunyi di dalam lemari. Keesokan harinya terlihat Johan diberi cindera mata oleh Westerling, yaitu berupa pistol keramat miliknya. Sekembalinya ke markas, Johan diperintahkan oleh mayor untuk melepaskan tawanan yang telah menembak temannya sewaktu di sungai tadi.
Setelah Johan sampai di kebun tak berpenghuni, ia menyuruh tawanan itu untuk lari membiarkannya bebas. Namun, Johan terpaksa menembaknya karena tentunya ia masih memiliki dendam terhadap orang itu. Di scene berikutnya, Johan pergi menemui Gita untuk memberi hadiah, yaitu berupa kain sitaan dari orang Jepang. Kemudian mereka pergi JJS alias jalan-jalan sore, mengendarai mobil pinjaman dari Komandan Westerling. Dan terlihat Johan memberikan uang kepada Gita untuk membeli sembako selama seminggu. Di malam harinya, Johan dan Westerling datang ke undangan pesta para petinggi untuk membicarakan tim patroli yang disergap oleh musuh minggu lalu, yang dimana penyergapan itu menewaskan 5 tentara dan 5 luka-luka. Dan salah satu petinggi itu pun yang saya tidak tahu jabatannya apa memberi Westerling dan pasukannya kekuasaan penuh untuk menggantikan operasi patroli itu. Westerling mulai merekrut tim khusus untuk memulai operasi pencari musuh atau yang mereka sebut sebagai pemberontak, di mana Johan dan Matthias bersukarela ikut dalam operasi ini. Terlihat mereka mulai berlatih dengan keras sebelum operasi itu dimulai. Di malam harinya, Johan dipanggil untuk menemui Westerling, yang selanjutnya Johan ternyata diangkat sebagai asisten pribadi sekaligus orang kepercayaan Abang Jenderal Westerling. Hari di mana operasi penyisiran pemberontak pun tiba. Terlihat pasukan diberi arahan oleh Westerling sebelum operasi, dan disinilah kekejaman Westerling dimulai. Opdracht om per direct naar Celebes te vertrekken. Satu persatu warga yang mereka anggap sebagai pemberontak yang namanya ada di dalam daftar itu mulai dieksekusi dengan sangat kejam. Saya punya daftar 15 nama. Yang namanya saya panggil harap maju ke depan. Puang Side. Apakah kamu Puang Side? Benar, Tuan. Setelah mereka selesai mengeksekusi, Johan pun mengubur mayat para warga yang dianggap pemberontak itu dengan rasa bersalah. Karena di dalam hatinya merasa ini tidak benar, Johan pun mencoba menghadap Westerling dan bermaksud untuk menyampaikan rasa ketidaknyamanannya terhadap operasi ini. Hoe weten we zeker dat deze mensen verantwoordelijk zijn voor de daden waarvoor ze straffen? Keesokan harinya, pasukan tiba di desa berikutnya dan memanggil kembali orang-orang yang dianggap sebagai pemberontak. Harung Lakajang. Apakah kamu Harung Lakajang? Ya. Satu keluarga bermaga Siajang pun tak luput dari penembakan itu. Kamba Siajang. Yusuf Siajang. Jawab. Sontak Johan langsung meminta tolong agar tidak gegabah dengan menuduh warga yang belum tentu pemberontak. Kunnen we dit niet beter uitzoeken? Ik vertrouw dit voor geen... Namun Johan malah dibuat pingsan dan diikat di pohon untuk diberi siraman rohani oleh Pak Jenderal. Dat zijn vader een van de hoogste NSB-kopstukken van ons land was. Johan diberi kesempatan dengan waktu 15 menit untuk pergi ke kapal sebelum 3 tentara menangkapnya lebih dulu, di mana hal itu sangat mustahil untuk Johan bisa sampai ke kapal dengan waktu 15 menit. Maak hem los en geef hem zijn mes. Malam harinya ketika Johan sedang mencuci mukanya di tengah hutan belantara, ia mendengar suara tentara yang mengejarnya. Namun karena ia pasukan terlatih, ia pun tanpa ragu menghabisinya satu persatu.
Dag. Namun tak lama setelah itu, ia ditemukan oleh Westerling. Namun Johan dibiarkan pergi. Tapi ternyata Westerling menembak Johan dari belakang. Nou, soldaat, stel je niet zo aan. Het is maar een vleeswond. Wat een beetje druk erop houden en dan haal je het wel. Namun ternyata Johan masih hidup. Dan setelah beberapa tahun kemudian, Johan mencari-cari Westerling untuk membalas dendam. Terlihat Johan pun hadir di opera itu dan menonton opera itu hingga usai. Setelah opera selesai, tiba-tiba Johan sudah di belakang Westerling. Dan inilah dia Westerling sekarang, yang menjadi seorang aktor opera. Setelah Johan menembak Westerling, ia mengatakan hal yang sama yang dikatakan Westerling saat menembak Johan dulu. Setelah itu, Johan pun bunuh diri. Dan film pun mamat.